Hari ini Sabtu tanggal 6 November sekitar pukul setengah 8 pagi dan saya sedang persiapan packing. Untuk selanjutnya akan menuju ke Ungaran. Saya ke sana bakal motoran dan nanti di sana akan ketemu sama Bung Firsa dan Lord Eki Sumeki. Wow, yuk kita packing dulu. Ini tasnya, terus ada tenda, itu sleeping bag sama jas hujan, sepatu. Terus gini lah, ntar baju-baju akan dimasukin. Pokoknya intinya semua dimasukin jadi begini. Wow, saya pakai yang hitam ganti bukan yang merah karena kayaknya nggak begitu banyak yang harus dibawa. Jadi gini, ayo kita taruh di motor. Set, wes, sudah terpasang. Nih tenda, matras, baju-baju. Ini nanti di sini tank bag isinya kamera. Oke, saatnya berangkat. Hey, apa kabar semuanya? Mari kita buka vlog dari seorang pemalas yang rajin ini dengan mantra dilaporkan, tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Wira Cerita episode kesekian, Gunung Ungaran. Wuhuu. Jadi dari Purwokerto kan pagi tuh, hujan. Ya udah deh, mampir di rumah Bapak Ibu di Banjarnegara dulu. Kemudian malamnya lanjut gas lagi ke Semarang. Yosh! Ini perjalanan malam saya agak-agak blawur nih. Kamu tahu blawur nggak? Nggak ngerti gitu, nggak jelas maksudnya. Karena cuma modal Google Map kan, tiba-tiba diarahkan ke sebuah kampung. Dan begitu saya tanya ke warga setempat, saya kira warung. Lah kok isinya angka-angka ya? Wow. Saya langsung bablas lagi saja ya ini. Terima kasih para warga setempat, maaf tidak mampir. Let's go! Dan akhirnya sampai juga di Semarang. Sekarang mantan udah milik orang. Ihi. Akhirnya setelah kurang lebih 4 jam dari Banjarnegara dan tadi sempat kesasar dan mampir ke sebuah warung yang sangat culture. Isinya angka-angka lah pokoknya. Ada sampai juga di penginapan dan disambut oleh Lord, segala Lord. Wow, ini rencana bakal langsung istirahat. Mungkin persiapan untuk naik gunungnya besok. Oh iya, naik gunung ya? Iya, naik gunung. Ngeri bro, pendaki bro. Tadinya saya mau persiapan ala-ala pendaki gitu, tapi melihat kasur sebenarnya lebih menarik. Jadi baiknya kita langsung rebahan saja dan sampai jumpa besok. Good morning Indonesia. Ini kayaknya jadi nih daki. Lihat, pemandangan pagiku sudah berisi orang-orang packing. Mau ngapain sih? Kita akan mendaki sebuah gunung. Dengar tuh suara alam. Ketok panci Pak dari kemarin. Bener. Gua nggak bisa ngevlog di sini. Wow, lihat. Ini padahal saya baru bangun loh, tapi udah pada siap-siap. Mau ngapain? Daripada saya minder karena yang lain begini, saya kok tidak. Saya ngikutin lah. Habis ini bakal langsung gas ke Ungaran. Set. Sudah seperti pendaki belum? Wah, kita akan menaiki mobilnya Firsa nih. Mobil konten. Barang taruh sini semua nih. Berapa juta? Jujur, ayo.
Cepat. Gitu, Pak. Yang mahal reparasinya, ya Allah. Mahal reparasi apa nambah-nambah? Enggak, reparasi biasa aja karena barangnya dari pertama beli udah rapi. Yang mahal itu ya custom-customnya ini, nambah-nambah. Kayak roof rack, terus lebar. Barang ini bekas untuk naik di Bromo. Oh. Katanya kalau di Bromo kan ada yang suka naik-naikin barang. Nah, sekalian yang ini memang sudah malfungsi. Oke. Malfungsi anjir. Menarik. Masuk. For so long, I've been trying to get you out of my head. Pukul 11.12 tanggal piro iki? 7 November. Hari Minggu tepatnya, OTW ke kaki Gunung Ungguran, menaiki mobil kontennya Bung. Maybe if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. I just wanna love. Rasanya kalau lagi di jalan dengan semangat full begini, inginnya tuh bernyanyi. Mari mendaki gunung, wow, daripada hati berdengung, wow, mendengar kabar kau punya pacar, ku jadi sedih dan terkapar, wow, kentir. Oh yeah. Hujan kemarin perkiraannya berapa? Selasa. Belanja di situ lur. Kita mampir di Indo April. Let's go. Hujan teman-teman, tapi kami tetap akan menuju ke Ungaran karena mau ngapain lagi kalau nggak ke sana. Masa balik, orang udah belanja, nih belanja-belanjanya. Dan masih yang nyetir Bung dan ada sobat konten ini Eki. Ternyata Eki tuh lagi di ospek ngonten. Lucu banget bro, dimarah-marahin bro. Kasar. Depan ke depan lagi tuh. Ini depan ke pinggir, depan ke pasir. Tinggal. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your motor. Nah ini harusnya udah mau sampai base camp Mawar. Lagi-lagi akibat ulah Google Map kesasar maning. Yang kanan. Allahu Akbar, banyakan minum. Saya turun karena ternyata kesasar di penentuan titik lokasi kita mau parkirin mobilnya. Ini lagi mencoba untuk putar balik dan sungguh-sungguh ekstrim dan nyali. Op. Hehehe. Gokil bro, skillnya lumayan juga nih Bung, bermain-main di seperti ini. Nice. Let's go, kita kembali ke base campnya. Skill juga Anda ya? Kerekam tadi. Kerekam bro.
skill. Untung lumayan juga nih skillnya Bung Pirsa dalam putar balik. Apa itu alasan kenapa dia bisa leluasa balik ke masa lalu untuk menangkap kisah dan dijadikan lagu? Menarik. Akhirnya sampai juga di parkiran base camp Mawar Ungaran. Lord Eki Sumeki dengan tangkas langsung membeli tiket set. Kemudian kami pun parkir untuk selanjutnya madang disit kencot lur. Jadi katanya jangan lewat ini nih, kebun teh. Soalnya kalau lewat situ nanti kena retribusi lagi. Nanti terus nanti ada pos mata air cuma di sini doang, belum pos 2. Statusnya gak ada. Udah. Mantap. Sampai ke location di area Umbul Sidomukti, Pondok Kopi gitu atas lagi. Ntar kamu sampai di base camp Mawar ya. Karena selalu ada nasi rames untuk hatimu yang selalu diremes-remes. Aduh, apa sih itu? Jadi pade. Selalu bau. Ngapain? Biasa. Oh, Footage money ya. Menjadi konten kreator harus gini. Alhamdulillah udah nyampe puncak. Alhamdulillah Pak, kita udah nyampe. Wah, puncak campground. Wow. Dan teman-teman, kisah pendakian Gunung Ungaran pun dimulai. Sekitar pukul 3:30 memulai pendakian bersama Eki Sumeki dan Bung nanti akan saya ajak berdiskusi tentang DM-DM-mu yang sudah masuk ke kolom Instagram saya. Let's go, kita memulai pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Eki langsung ke situ. Nih tokohnya. Udah tahu dia. Ini tokohnya. Eki sudah mulai belajar dia, lagi magang. Ini. Jadi saya kayak behind the scene-nya. Seperti yang sudah saya ceritakan di Instastory Mania, ini edisi spesial akhir tahun Wira Cerita, obrolan curhat dong bareng Fiersa Besari di sini. Yang pertama nih, ini kan kita baru berjalan sebentar. Ini langsung dari Alvina. Menurutmu capek sama keadaan boleh nggak sih? Dan boleh nggak kita meratapi hal itu sesaat untuk beristirahat? Pas banget kita lagi istirahat nih. Nah, itu dia, benar banget. Gimana? Boleh nggak sih capek sama keadaan? Capek sama keadaan boleh lah, kan kita manusia. Yes. Emang manusia nggak boleh capek. Itulah. Capek itu adalah bagian dari tumbuh kembang kita sebagai manusia. Asik. Bahkan di sekolah aja kita berlatih penjaskes, itu pasti ada capeknya. Oh, oke. Itu baru satu pelajaran, Pak. Bagaimana pelajaran hidup? Pasti banyak capeknya, Pak. Gokil. Dan beristirahat itu boleh saja. Kan nggak ada yang nyuruh kita ngebut, Pak Wira. Bagus. Ngapain sih hidup di ngebut-ngebut? Nanti tahu-tahu dibilang jalanin aja, jalanin semua dijalanin, tapi salah jalan. Wah, kan bahaya ya nggak? Benar, Istirahat dulu, cari jalan yang bisa kita lalui, kita recap lagi, kita napas dulu. Kan istirahat itu gunanya bukan cuma untuk menghela napas ya nggak? Tapi juga untuk melihat apa rencana selanjutnya yang harus kita buat. Gokil. Begitu Alvina. Gokil, ternyata Bung masih dalam mode serius, nah, teman-teman ya. Tahu nih nanti pos 2. Begitu Alvina, semoga bisa disimpulkan sebagai hal baik untuk hidupmu. Let's go, kita lanjut lagi. Kalau menurut Eki gimana? Udah. Alvinanya juga nggak peduli Alvinanya. Oh ya udah. Oke, sip. Masih dong. Masih.
Lanjut broku. Halo. Ini dari Adilista Alaskander. Pertanyaannya adalah, apakah lelaki harus selalu memulai dan mencari tema perbincangan saat setting atau berbicara dengan perempuan? Menarik. Memulai topiknya tergantung gini loh, maksudnya dari awal si ceweknya udah suka sama Mas Topik nih, siapa namanya? Siapa namanya? Kok kenapa tiba-tiba topik? Jadi Topik. Adilista Alaskander. Dari Mas. Katanya Mas Adilista ini mau PDKT apa mau nyari topik? Jadi Mas tuh mau mencari tema atau mau memulai pembicaraan? Betul, kalau mencari tema di situ ada teman-teman saya tuh, ada Rigen, ada Indra Jegel, bisa di channelnya langsung gitu. Kalau ngobrol mah ngobrol aja ya. Kalau mencari tema lagu bisa ke saya. Bener. Theme song kan? Theme song, betul. Mencari tema Kalau desain, bisa ke Arsa. Betul, kalau tema background di Google juga bisa di-download. Jadi Masnya harus pastiin dulu, Mas ini mau mencari tema atau mencari pacar. Nah, begitu makanya. Jangan awalnya bilang mencari tema, tahu-tahu ingin pacar, tahu-tahu si ceweknya salah nangkep kode dari awal, Masnya yang playing victim, nanti dibilang, lu mah nggak peka. Oh, saya udah nyari topik banyak tapi nggak pernah ditanggepin. Nggak pernah ditanggepin. Lalu timbullah status sepihak. Wah, mantan gebetan. Betul. Berarti yang harus dimulai sebelum pertanyaan ini adalah pastikan dulu ya. Pastikan dulu siapa yang awalnya mendekati siapa. Betul, niatnya ya. Kalau Masnya dari awal tahu ceweknya memang cuek tapi ada rada-rada memberi kode, terus Masnya yang ngedeketin, ya masa dia yang Mas suruh nyari topik? Iya ya, benar. Jangan sampai dari awal memang Mas Alaskander. Mas Alaskander ini yang memang berniat menggebu-gebu, betul. Biasa saja. Tahu-tahu dia sudah memberi lampu hijau. Mas Alaskander ini yang mundur. Wah, itu kadang nanti salah paham jadi. Benar, karena kadang tuh laki-laki, saya juga mengalami itu. Kadang seru di bagian pengejar. Ketika sudah dapat cuek. Bener, maka dari itu niatnya dulu lah. Tapi kalau bukan saya. Saya deh, nggak apa-apa. Yang jelek-jelek saya pokoknya. Lewat dari pos 1 langsung melaju lagi. Pemandangan semakin oke nih bro. Asik betul ya Ungaran ya. Kebetulan cuaca nice. Selain cuacanya nice, ada Eki di sini. Wow. Baru saja melewati bebatuan yang sangat indah di situ. Kata Eki sih bentar lagi pos 2. Let's go. Di situ kita akan semakin ngobrol-ngobrol dan numpang curhat bersama Firsa Besari dalam rangka Wira Cerita episode spesial akhir tahun. Wow. Bagus nih. Betul juga kata Eki, sekitaran 5 menit lah sampai pos 2. Ini art sekali, banyak dibentuk-bentuk gini lah. Dan langsung ke numpang curhat boleh? Boleh dong. Ini adalah kisah kampus. Oh iya. Oke, kisah kampus dari Raffi RSTU, @Raffi RSTU ya. Cowok lagi? Cowok lagi. Kayak cowok semua. Enggak, tadi ada cewek itu kan. Yang pertama itu Alfi kan. Jadi gini Mas Wir, saya dan dia bertemu di event kepanitiaan tingkat universitas. Event kepanitiaan ya, asik banget. Berbeda fakultas, pertemuan yang sangat amat membekas lah. Pokoknya singkatnya sangat makrab. Dia mengelus kepala saya semalam penuh. Dan kita ngobrol cukup lama saat itu menjelang tidur. Mengelus kepala semalam penuh. Menjelang tidur. Bentar, sini gue megang lah, biar dekat nih. Nah, terus setelahnya kami hanya berkomunikasi lewat chat dan telepon 1 kali dan tanggapannya begitu cuek. Apa yang harus saya lakukan Mas Wir dan Komandan Senja? Nih, Anda deh. Mengingat dia adalah wujud wanita yang saya idamkan sejak dulu. Oh, cowok, bro. Jadi, iya benar. Berarti dia nih kayak gara-gara makrab, baper gara-gara dielus-elus, tapi setelah dielus-elus itu kok besoknya cuek. Setelah itu langsung kepikiran. Ini saya harus ngapain gitu. Kalau menurut saya ya, dari namanya aja udah makrab. Makrab artinya apa? Malam makrab. Malam keakraban kan? Berarti memang harus akrab mungkin. Bener. Karena dia
Karena si cewek ini terlalu mendalami peran Heeh. di malam keakraban itu. Jadi dia pengen malam itu ya akrab. Mungkin orang yang pertama dia lihat adalah si Raffi ini. Malam keakraban saya dilus-elus, besoknya pasti saya akan lebih akrab. Kan Ternyata belum tentu. tidak, Kan iya. belum tentu ya. Orang pegangan tangan aja bisa cuma buat nyebrang ya. Nah, itu dengar Apalagi cuma ngelus-ngelus rambut. Raffi dengar barusan. Tapi Ya. gini Raffi, kalau jawaban lebih seriusnya adalah menurut saya ada yang namanya di dunia ini ada banget yang namanya terjebak suasana. Menarik. Bener gak? Menarik. Dan kita sering lupa bahwa kita bisa aja menjadi seseorang yang terjebak dalam suasana. Sementara orang di sebelah kita ternyata beneran baper. Oh iya. Ngerti nggak? Siapa tahu perempuan itu hanya terjebak suasana. Terjebak suasana aja, ke bawah suasana bahwa malam ini akrab, udah gitu ada elu di sebelah dia, udah gitu. Wah, kayaknya malam indah banget. Sayang untuk dia lewatkan bersama seseorang yang tidak bermakna. Jadi dia memaknai hal tersebut gitu. Benar. Dan kebetulan ada lu, kebetulan aja sebenarnya mungkin. Betul. Seperti yang pernah saya tulis, dia tidak mencintaimu, dia hanya sedang kesepian dan kebetulan ada kamu. Nah, itu. Itu, Raffi. BTW Raffi, kamu nggak dicari gigi? Wuh. Sama, denger kok. Ayo. Nggak feeling good ya? Iya. Banyak kera juga kelihatannya. Dari tadi banyak sekali yang lompat dari pohon ke pohon. Jadi kita kira cuma tupai, tapi nggak tahu tadi suara apa. Tapi kita anggap aja beruk ya. Klakson. Ada kayak suara perempuan. Kita anggap aja beruk. Ya udahlah, kita gas aja apa atau mau Nyantai sebatang? bentar. 10 menit. Enggak, kita belum. Teman-temanku semuanya sudah sampai di pos 4 dan cukup nice lah untuk pendaki santai. Lumayan lah ya, sejam lah Lumayan tadi. capek. Akhirnya ngambil-ngambil dulu di sini dan seperti biasa langsung saya akan bacakan komentar. Nanti lah, Pak. Saya lagi makan permen. Oh iya. Harusnya kalau kita jalan-jalan, entah itu motor, entah itu gunung, ini brand-brand makanan lah yang harusnya nyangkut. Bener. Bayangin ya. Bayangin. Kita lagi Coba. datang set, terus tiba-tiba, duh kita istirahat dulu ya. Iya. Kayaknya kita perlu ngambil-ngambil dulu deh. Nah. Set, keluar. Nih tiba-tiba set ada produk nih. Cet, terus kita merasakan nikmatnya makanan itu di sini. Di slow motion. Multivitamin. Nah, atau ya crackers lah paling gampang. Kopi, Pak. Kopi. Kopi. Bayangin di sini terus kita udah nyiapin termos, apalagi kan biasanya kopi ini ada ininya ya, apa namanya? Produk termosnya. Ada produk termosnya. Set itu. Bayangin, wahai sponsor, bayangin. Masa Kamu masuk- sponsornya outdoor terus, outdoor lagi. Iya. Kan nggak selalu seperti itu. Makanya ya. dong, food and beverage ready buat kita. Nih cewek, Ayu Amelia. Aku mau curhat nih bang. Aku punya teman sebut saja Mas R. Dulu kita sekelas pas SMA kelas 3 kita deket, layaknya orang PDKT. Nah pas itu Cewek nih. Cewek. Aku tahu kalau ada nih adik kelas yang naksir sama Mas R. Aku ngide bercandaan. Sebenarnya aku udah ada perasaan juga sama Mas R. Akhirnya beneran deket dan jadian dong mereka berdua. Terus si Mas R bilang cuma anggap aku teman aja. Setelah itu aku sama Mas R lost kontak. Sekarang udah semester 3 dan dia datang lagi. Udah putus sama pacarnya. Kira-kira aku harus gimana? Orang pas SMA nyomblangin seseorang sama orang yang dia sukai. Kan dari awal Telepon udah ya? geblek ya. Kalau ngapain nanya sih? Udah pulang lah. Itu jawabannya itu ya. Ngapain nanya?
Orang Anda yang melakukan itu dari Kan awal. lu yang pertama nyomblangin, kecuali dia tahu-tahu jadian sama temen lo. Kok aku harus gimana? Kamu harus introspeksi, Nah. muhasabah. Nah. Kok bisa dari awal niatmu apaan? Sok-sok nyomblangin. Nah kalau mereka dekat, ya bener dong. Kamu sebagai Berhasil dong. Berhasil. Sebagai mak comblang berhasil kok. Nah, kalau dia Gini. ternyata sekarang deketin kamu, ya mungkin jodohnya ke kamu sekarang. Mungkin. Atau mungkin lagi-lagi ya dia lagi gabut. Heeh. Terus dia tidak punya pilihan lain. Terus kembali ke masa lalunya. Nah, Tinggal kamu mau nerima dia apa enggak kan gitu aja. Gitu. mungkin aja dia cuma bercanda aja. Benar. Ada kok orang-orang yang memang dia kalau ngetik itu memang terprogram untuk ngebaperin orang lain itu ada loh. Bener gak? Bener banget. Di era sekarang ini ya kita bisa melihat itu loh. Dari chattingan doang bisa bikin baper. Nggak pernah chatting, sekalinya jalan langsung baper. Nggak pernah jalan, nggak pernah chatting, sekalinya ketemu langsung baper. Ada yang gitu. Banyak, maksudnya banyak banget. Karena era udah berganti, ada digital, Ya. ada chat, ada kangen yang lebih didramatisir. Dan satu faktor lagi, Pak. Apa? Tulisan itu memiliki ragam nada di otak setiap manusia. Benar. Ketika cowok itu mungkin aja maksudnya ngetiknya wajar-wajar aja, interpretasi orang yang nerima kan bisa aja. Karena udah ada rasa suka duluan. Dia ada rasa suka duluan. Jadi Oh, semua iya, yang diketik terasa berlebih. Wah, ini kayaknya dia punya perasaan lebih. Bener. Mungkin nggak? Bener. Soalnya dari kalimatnya Ayu nih udah semester 3 dan dia datang lagi. Datang laginya ini kan bisa aja kayak apa kabar nih gitu. Apa kabar nih? Tugas kemarin gimana? Nah, gitu. Kamu kuliah di mana sekarang kan hal wajar. Kalau aja Menanyakan tapi kalau lokasi. udah ada crush dari awal gitu. Langsung, aduh, dia sepertinya akan sekarang menyukaiku gitu. Bisa aja. Kan dia cuma nyapa. Kenapa kamu harus berakhir hampa? Kenapa kamu merasa jadi siapa-siapanya? Wah, jangan-jangan kamu cuma pengusir rasa sepinya. Wah, lalu dia kembali ke orang-orang yang kau comblangin itu. Setelah dari pos 4, sekarang langsung menuju ke atas dan kau bisa lihat di belakang. Indah sekali, bro. Teduh sekali seperti senyumanmu kalau kau masih menjadi milikku. Wow, very nice. Oke teman-temanku, akhirnya setelah trek yang ternyata curam, betul tuh kata Bung tadi, kenapa nggak ada yang bilang kalau ternyata curam, kenapa? Kaget. Dan akhirnya dengan helaan nafas ini sampai juga di titik camping. Kayaknya sih puncak 2, kayaknya. Berarti kita hari ini langsung ngecamp, selonjoran, ngopi, dan bercerita tentang kehidupan yang menuju pemilu 2024. Wah, hey. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. Air mana? Belum. Jadi buat para sponsor, ini contohnya nih, pas bikin kopi kayak gini, bisa nih produk masuk. Tuh, gitu. jadi nggak kosong gini nih, ini kosongan nih, kita ceritain kosongannya. Nah kan bisa nih diceritain, gitu loh. Kopinya apa, nyeduh apa, rasanya gimana? Cocok gitu. Itulah, gimana sih? Aduh, kok nggak ada yang masuk nih. Masuk aparel terus. Kemarin ada satu kopi masuk tapi nggak ke hutan, jadi kayak kurs gitu. Nah, itulah. Ini contohnya, ntar di sini berserakan dengan estetik. Kopi-kopinya, cangkirnya, termosnya. Seru lah pokoknya. Ini kalau perlu gas di stikerin nih mereknya. Bisa. Iya. Wow. Bisa kita mas. Contoh. Kesadarannya aja ya. Ini contoh. Nampaknya ngecangin bisa. Oh, I Seneng banget saya ketemu nasi, bro. Nasi. Ekstron dong. Nah, bisa gitu ya.
Ini contoh. Contoh. Ini bisa kayak misalkan, wah di gunung enak banget kalau makan sambil ada keripik-keripiknya. Nah, keripiknya masuk. Bisa. Peruluk. Atau bisa kan ada produk sendok tuh, sendok buat outdoor gitu-gitu. Bisa makanan, berasnya beras apa bisa gitu. Santai aja. Oke. Daging olahan ya kan. Kita grill di sini bisa. Bisa diatur mana? Di situ. Makan di atas Wow. kota, bos. belong. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. 2 hours a day. Dan selamat pagi teman-temanku dari Puncak 2 Gunung Ungaran. Puncak sebenarnya masih di belakang. Indah sekali, warnanya hijau seperti itu. Dan menikmati sunrise dulu di sini karena cukup kesiangan bisa dikatakan, tapi it's okay lah. Kalau bangunnya lebih pagi mungkin akan melaju ke atas dan sunrise-nya dari situ. Tapi ya sudahlah, hidup tidak perlu dipaksakan. Ini pun sudah sungguh bagus tuh, ada di belakang ada gunung apa itu? Merbabu? Merapi. Keren banget, pagi yang sangat indah. Semoga di harimu dan hatimu juga turut indah. Oke. I cannot escape. I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. Manusia berisik, bermulut satu tapi bersisik. Wow. Sangat. Lagu dia yang ini yang gue suka, Pak. Apa? Ntar jangan nyanyi ya, gue mau nyanyi. Udara mana kini yang kau hirup? Bagus, cepolnya udah sama lah pokoknya lah ya. Nih. Janji dik tombol hati. Dan pagi ini akan langsung dilanjutkan. Ya. Tanya jawab. Numpang surat boleh? Boleh dong. Boleh dong. Nah, ini Curhatin dong. langsung dari akun @msabda. Gini Lur, mau tanya apakah wajar jika kita langsung sayang atau cinta hanya dengan sekali bertemu tanpa mengetahui pasti segala sifat dan kelakuannya. Udah gitu akunnya maksa nyatakan perasaan ke dia setelah beberapa hari ketemu sama dia dan responnya dia menerima, tetapi dia nggak bisa karena udah milik orang lain. Wak. Gimana? Cepet banget ya. Orang-orang kok zaman sekarang serba ngebut ya. Kalau gua sih bukan orang yang percaya sama love at the first sight. Tapi gua percaya ada 2 hal lainnya. Apa? Yaitu curious at the first sight alias penasaran. Oke. Atau lust at the first sight alias nafsu. Betul. Jadi antara 2 itu, kalau nggak penasaran nafsu. Cinta kan tumbuh dan berkembang. Betul. Tanaman aja butuh waktu, kok cinta tiba-tiba. Betul, kamu nggak pernah dengerin Vieira ya kamu ya? Gimana? Cinta butuh waktu untuk itu pokoknya ya. Berarti wajar nggak? Terus si ceweknya bilang, gue juga suka lu tapi gue udah milik orang lain. Aneh juga ya. Sama-sama itu mah. Sama-sama anehnya ya. Sama-sama nafsu. tuh. Atau sama-sama penasaran. Betul. Soalnya nih memaksa nyatakan perasaan ke dia setelah beberapa hari ketemu. Respon menerima, tapi dia udah milik orang lain. Kan berarti ya ceweknya dipertanyakan sama orang lainnya itu kan? Itu mah sweet mouth aja, itu mah bermulut manis aja. Iya betul. Kan ada lagunya juga, Pak. Apa tuh? Manis di bibir. Waduh. Memutar kata seolah akulah segala penyebabnya. Tuh, jadi belum tentu yang kalian rasakan itu cinta. Mungkin aja. Kemungkinan ada, akan selalu ada. Tapi mungkin kemungkinan kecil. Tapi Misalnya selebihnya ya nafsu dan penasaran. Antara nafsu atau penasaran. Kalau nggak nafsu ya penasaran, kalau nggak penasaran ya nafsu. Gue percayanya gitu. begitu. @msabda. Maaf untuk endingnya belum ada lucunya. Oh, harus lucu. Nggak usah dipaksa. Bagus nih. Lucu nggak usah dipaksa. Nah, jadi Sabda. Siapanya M Shadow. Wow. Itu lucu belum? Belum. Kalau memang
Emang nggak ketemu lucunya Pak udah. Ya udah kan. Udah susah kan. Baru bangun nih. Maaf ya kalau belum ada lucunya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Marah-marah gitu. Oke, ngopi dulu guys. Set. Nah ini sekali lagi sponsor bisa aja kan. Ketika habis kayak gini terus jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Weh kopinya ada. Kayaknya temennya kopi enaknya Cetati. Nah gitu terus ada kopinya set, ada mereknya di sini, mungkin gelasnya apa. Gitu. Kita halus kok mainnya Mas ya. Iya sangat. Kita nggak yang kawan-kawan, sebelum kita mulai videonya kita akan main Bimomo dulu. Oh. Nggak sekasar itu kok. Tapi kalaupun maunya kayak gitu juga bisa. Bisa. Tergantung arahan klien gitu, Tapi Mas. biasanya kita memberi saran yang sehalus mungkin. Betul. Nggak tahu lagi. Oke, kita sebelum membahas kita akan thanks to Squarespace. Kalau gitu iya. Kita nggak gitu ya. Lagi kucek ngobrol-ngobrol. Tato dulu nih. Nah, gitu. Kok diomongin? Waduh, tolong ya. Karena pada akhirnya klien lebih penting dari kangen. Nah ini ada pertanyaan titipan nih Mas. Apa tuh? Buat saya sendiri. Ini kenapa botol minumnya ini? Hah? Anda kan uang banyak loh. Life hack. Coba jelaskan dong. Jadi dulu tuh Pak, udah lama ini, hampir 2 tahun ya Pak ya? Udah mau ketiga kayaknya. Hampir 2 tahun 3 tahun lah. Jadi saya nyuruh di apotek yang kerja di sana, tolong beliin ini wadah minum ke Borma. Nah, gak apa-apa yang plastik aja. Dibawain yang kayak gini, botol saus, daripada mubazir ya kan. Ya tak gunain aja Pak. Sampai sekarang. Botol minumnya adalah ini. Botol saus. Lagi nih buat brand atau sponsor kan bisa nih ketika kayak gini diangkat ternyata apa gitu kan bisa. Ini tolong dong. Ini loh pendaki Mas, ini loh. Calon-calon viral loh ini. Ngopi sudah, sarapan tipis-tipis juga sudah. Sekarang saatnya melaju ke puncak Gunung Ungaran. Let's go. Sudah mulai ngos-ngosan. Boleh lah, nanti diangkat. Still rolling the dice, still hoping to find a future for me. Gokil. Wow, sampai juga puncak Gunung Ungaran. Udah ngapa-ngapain tapi belum pacaran. Keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Why do you still Oke teman-teman, kita sudah berada di puncak Ungaran dan ini adalah pertanyaan terakhir di sesi curhat, boleh nggak? Boleh dong. Nah bagus. Curhatin Ini dong. agak serius ya Pak ya? Boleh. Saya juga pengen tahu soalnya. Ya, gimana? Pertanyaannya singkat, tapi tolong penjabarannya yang mantap gitu ya. Ini dari laki-laki, Trinur Hidayat @hdyt3. Mas Wir, tips pejuang mahar tanpa dibantu orang tua. Pejuang mahar tuh maksudnya Ngumpulin duit buat menghalalkan sang pujaan hati. Mahar tuh kayak seperangkat alat sholat gitu, itu mahar. Iya. Emas.
Sama akadnya mungkin. Sama akadnya. Mungkin Pejuang mahar tuh waktu itu sama akad. iyalah, maksudnya ibaratnya gimana caranya ngumpulin duit. Oke, gue tanya dulu, akad harganya berapa Ki sekarang ya? Kalau akad doang paling 1 jutaan paling ya. KUA ya? KUA 1 jutaan. Kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta. Mas kawinnya? Mahar, Mas. Sekarang harganya 900-an. Dapat 1 gram. Udah jadi. Kalau Anda beriman lebih baik lagi, tapi harus tanggung jawab seumur hidup ketika menikah. Maharnya seperangkat alat sholat. Yang penting iman dan takwa. Lalu maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Nah, mungkin orang ini, Tri Nur Hidayat ini punya ketakutan Bahwa kelak semahal itu. loh, yang mahal kan gengsi orang tuanya sebenarnya. Itu dia. Nah, di sini dia tanpa dibantu orang tua. Atau mungkin dia pengen semuanya dari sendiri gitu. Sebenarnya gini Mas siapa? Tri Nur Hidayat. Mas Tri. Saya waktu itu pengalaman pribadi saya. Enggak. Saya menikah, semua pesta, akad, mas kawin, semua dari saya. Sama sekali nggak dibantu orang tua. Karena pada saat itu hidup sedang memberi saya keberuntungan. Novel baru rilis, ya kan? Lagi ada uang lah dari novel pada saat itu. YouTube juga lagi ditonton. Tapi kan kita tidak bisa, saya nggak bisa bilang, wah, di mana kamu bisa berjuang, kamu akan mendapatkan jalannya. Karena kan tiap orang beda-beda pintu rezekinya, Pak ya. Betul. Kuncinya jangan memaksakan, Mas. Bagus banget tuh. Kalau misalkan sanggupnya untuk akad dan syukuran kecil-kecilan, It's okay. kenapa tidak? Karena kan yang penting halal dan sah di mata agama dan negara. Betul. Orang tua bisa dibujuk untuk mengikuti alur, karena pada akhirnya yang menikah itu adalah kamu dan istrimu atau calon istrimu, dan yang akan membina rumah tangga adalah kalian berdua dan anak-anak kalian kelak. Mungkin bertanya tentang berjuang soal mahar itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi pertanyakan pada dirimu sendiri, apa yang akan kau lakukan untuk menghidupi anak istrimu nanti. Waduh. Karena hal itu akan jauh-jauh lebih penting dan jauh-jauh lebih bikin pusing. Betul. Jadi fokusnya ke hidup setelah menikah ya. Betul. Karena pada akhirnya meskipun memang niatan saya pada saat itu pesta juga ingin membanggakan orang tua. Karena saya juga bukan berasal dari keluarga berada ya Pak. Jadi ketika ada rezekinya ingin gitu membanggakan. Tapi dengan landasan bahwa nawaitu saya di hati adalah ini bukan akhirnya. Uang itu harus tetap ada untuk menghidupi anak istri saya nanti. Mas Tri Nur Hidayat semoga bisa dipahami. Nabung. Dan jangan pinjol. Betul. Kebetulan masih ada pertanyaan lagi nih. Ya. Tadi bilangnya pertanyaan terakhir. Soalnya ini pertanyaan paling spesial. Sebagai penutup. Sebagai Mas penutup. Tri kurang spesial, parah. Ini paling spesial dari Wahid Nurrohim. Karena dia langsung Bung Firsa Bersari. Halo Mas Wahid, gimana jualan mobilnya? Wah, bukan. Oh, beda. Beda ya. Wahid Nurrohim, Bung Firsa Bersari mau tanya. Jika sikat gigi dipakai untuk menyikat sepatu, apakah itu sebuah tindakan yang salah? Spesial. Tolong. Yang saya tahu, ketika kamu menyikat gigi, hati-hati Raffi Ahmad marah. Wah. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2022 semakin top untukmu. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Curhat boleh? Curhat dong. Salah dong. Boleh dong. Jangan dikat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Selamat tahun baru. Semoga kamu tetap berbiasalah, berbahagialah. Curhat boleh nggak? Boleh dong. Bagus. Curhatin dong. Salam dari Ungaran. Kapan kita pacaran? Dan kalau sudah merasakan indahnya puncak, jangan lupa untuk turun teman-teman. Let's go. Kita kayaknya akan langsung pulang, karena habis ini saya mau ikut perkumpulan Custom Mania Custom Fest di Semarang. Let's go. Eki Mania. Wow. Close your eyes, get some rest.
Ternyata teman-teman, pendakian Ungaran jalur mawar tuh seperti jatuh cinta pada teman sendiri. Awalnya lancar dan sejuk, ditandai dengan pohon rindang dan pemandangan yang indah. Tahu-tahu kok terjal ya menuju puncaknya. Semacam ada kaget adaptasi dari suasana akrab menjadi penuh harap. Tetapi asal sabar dan saling percaya, itu semua akan berujung bahagia. Lelelele, kentir. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. Back to the town. Thank you, Ungaran. See you again next trip. It's over now, so don't despair. Kami pun turun dan berpisah. Bung Firsa dan keluarga bersama Eki bablas road trip ke Bali. Saya merapat ke kumpulan sobat culture yang sedang kumpul di Semarang, Custom Fest, di mana saya akan turut serta riding dari Semarang sampai Solo dalam tajuk Custom Fest. See you again. Custom Fest. See you again. I saw you dancing like heavy smoke. Have you fixed that treasured heart that's on broke? Here is a tape, follow me, give this a meaning. Do you wanna feel the rush when somebody's listening? Heaven is getting closer to the earth, and someday I'll set you free, I promise. There's no time to lose, the world is closing in, and we're still here. Ada Mas Dana. Dan udah jebolin satu gearbox sokol ya. Ganti motor sih. Walah. Coba. Sungguh sebuah petualangan yang mantap. Banyak makna tertangkap menanggapi tanya jawab. Juga terang sampai puncak yang tersyukuri dalam jejak dan terbawa dalam kenang melintasi aspal yang mengerang. Perjalanan paket komplit untuk menutup 2021. Culture, culture, culture. Headed for a heartbreak. Sampai jumpa lagi di lain langkah. Berbiasalah, berbahagialah. You came along.